Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana ini, korban meninggal dunia mencapai 17 orang. Tim gabungan kembali berhasil mengevakuasi satu kantong jenazah dari lokasi kebakaran Plaza Glodok, Jakarta Barat. Jenazah tersebut ditemukan di lantai 8 di lokasi yang sama dengan jenazah sebelumnya. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tengah menjadi polemik. Pergub baru tersebut mengizinkan aparatur sipil negara ASN di Jakarta melakukan poligami. Betulkah pergub ini mempermudah ASN berpoligami? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami hadirkan informasi yang pertama di mana banjir bandang dan longsor ini terjadi beberapa saat yang lalu. Kami informasikan kepada Anda pemirsa, ini terjadi di Pekalongan di mana terdata 17 orang tewas. Hujan deras disertai dengan angin kencang yang mengguyur kecamatan di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini sejak Senin malam hingga Selasa pagi memicu tanah longsor. Terdata 17 orang meninggal dunia. Selain itu dikabarkan sejumlah warga masih dilaporkan hilang, sementara 10 orang lainnya mengalami luka akibat bencana tersebut. Banjir bandang dan tanah longsor juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan. Dampak terparah terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriono. Saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama dengan tim gabungan tengah melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban di lokasi bencana. Teman-teman siaga satu. Ya Allah, kudu 4.000. Santer ya, Bu. Jembatan Tembelan. Posisi pagi. Pemirsa, ini merupakan longsor yang terjadi di Pekalongan. Terdata 17 orang menjadi korban meninggal. Hingga saat ini proses pencarian terus dilakukan karena terdata ada beberapa warga yang dinyatakan hilang. Seperti Anda saksikan, ini sangat masif apa yang terjadi bencana alam beberapa waktu yang lalu. Dan yang kami hadirkan kepada Anda pemirsa, ini merupakan gambar ataupun video amatir yang kami dapatkan dari warga setempat ketika peristiwa longsor ini terjadi di wilayah tersebut. Tim SAR gabungan juga terus berupaya mengevakuasi korban. Memang ada beberapa kendala-kendala, salah satunya dengan cuaca buruk yang masih melanda di wilayah Pekalongan.
dan juga rumah warga tuh di desa Tanggerang. Banjir bandang dan juga tanah longsor ini pemirsa bermula dari cuaca buruk yang sempat terjadi di wilayah tersebut. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut cukup lama dan mengakibatkan adanya banjir bandang serta tanah longsor serta menimbulkan dampak yang cukup parah. Dapat Anda saksikan langsung dalam gambar yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Kerusakan terjadi di rumah-rumah warga hingga bahkan membawa mobil, motor dan juga material-material bangunan di sana. Hingga dikabarkan sejauh ini sudah ada 17 orang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari tim liputan kami yang berada di sana, dampak terparah itu terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriono. Sejumlah warga juga hingga saat ini dikabarkan hilang. Ada juga warga yang terdata saat ini mengalami luka akibat bencana longsor di Pekalongan. Bagaimana kondisi terkini di sana pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Edi Mustafa di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat malam Edi, bagaimana saat ini situasi di sana? Apa proses yang masih berlangsung? Nah, baik, untuk kondisi dari ini relawan mau sudah bisa mau tersimpan. Ya ini fokusnya pembersihan material longsor karena untuk akses menuju ke lokasi terparah yaitu di Desa Kasimbar itu tertutup jalan yang akibat longsor di beberapa titik, sehingga untuk akses menuju ke lokasi Kasimbar ke lokasi yang banyak menimbulkan korban itu masih tidak bisa dilalui kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Untuk kondisi malam ini karena kondisi cuaca hujan, untuk proses evakuasi ataupun pencarian warga yang hilang yaitu di daerah Kasimbar baik di Cafe Alo maupun di Desa Kasimbar sendiri kali ini dihentikan karena kondisi cuaca hujan karena masih rawan adanya longsor susulan. Untuk saat ini kondisi di posko yaitu di Puskesmas Petung Kriono saat ini masih ada 4 warga yang dirawat, sedangkan yang lain ada 6 orang itu dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen. Sedangkan untuk warga yang ditemukan meninggal dunia sampai saat ini sementara ada sekitar 17 orang. Sedangkan untuk warga yang hilang sampai saat ini sudah mencapai 9 orang. Namun untuk perkembangan sampai saat ini kita masih menunggu hasil proses evakuasi maupun proses dari keluarga korban yang melapor ke posko di Puskesmas Petung Kriono ini. Untuk saat ini terdata ada berapa orang warga yang dikabarkan masih hilang? Sampai saat ini yang laporan yang bisa masuk ke posko itu ada 9 orang yang dikabarkan masih hilang. Kemungkinan pada saat kejadian mereka berada di Cafe Alo maupun di tempat kediaman Sekdes Desa Kasimbar. Hingga saat ini untuk proses masih dihentikan ya karena kondisi cuaca hujan begitu. Oke, Edi, artinya proses pencarian ini difokuskan di area mana? Untuk fokus pencarian maupun evakuasi ini ada di 2 titik ya, yaitu di Desa Kasimbar maupun di Cafe Alo, yaitu terletak di sekitaran Desa Kasimbar karena kondisinya pada saat itu memang di kafe itu sedang ada acara dan banyak warga yang berkumpul di lokasi kafe itu sendiri, sehingga dimungkinkan masih banyak korban yang berada di Cafe Alo, sehingga untuk itu fokus ada di 2 titik tersebut. Namun karena kondisinya menuju ke lokasi tersebut masih aksesnya masih tertutup longsor sehingga untuk kendaraan baik mobil maupun roda 2 tidak bisa menuju sampai ke lokasi.
warga maupun tim gabungan untuk mengevakuasi warga terpaksa memandu korban menuju ke daerah posko lapangan yaitu di Puskesmas Potongkiono. Iya, Edi, sudah adakah pemetaan dari pemerintah setempat mengenai lokasi-lokasi mana saja yang harus dihindari oleh warga? Untuk saat ini kondisi yang terdampak longsor di Kecamatan Potongkiono Kabupaten Pekalongan ada 7 desa yang terdampak. Jadi warga dari pemerintah Kabupaten Pekalongan menghimbau kepada warga jika kondisi hujan terus menerus agar siap belajar jika terjadi longsor susulan maupun banjir bandang. Gitu. Oke, Edi, untuk warga yang berada di sekitar wilayah yang berpotensi tentunya ada potensi bahaya di sana, ini kan sudah dievakuasi kemana saja mereka? Karena untuk kondisi longsor ini yang tertimpa rumah warga itu ada di rumah Sekdes Kasumbar maupun di tempat rumah pendeta yang di dekat Kasumbar sendiri. Sedangkan rumah warga lain ada terdampak juga sampai ketimbun pada longsor. Ya, Edi, kami ingin juga mengetahui dan memperbarui informasi mengenai data korban yang meninggal dunia, kemudian data korban yang terluka, hingga yang masih dikatakan hilang. Sebelumnya Anda katakan ada 9 warga yang dinyatakan hilang ya? Ya, untuk korban yang meninggal yang sudah masuk ke posko lapangan di Puskesmas ini ada 17 warga yang meninggal yang kita temukan. Kemudian ada 10 warga yang mengalami luka-luka. Kemudian ada 9 warga yang hilang yang sampai saat ini belum ditemukan. Ini data hingga saat ini yang sudah masuk ke posko lapangan itu. Edi, untuk korban luka dan juga korban meninggal dunia sudah ditemukan ini dibawa kemana saja, dan mungkin untuk kerabat, keluarga yang masih mencari sanak saudara mereka yang hilang ini bisa melapor kemana, Edi? Untuk warga yang mengalami luka yang paling kerabat ataupun luka berat itu dirujuk ke rumah sakit umum Kajen. Sedangkan yang mengalami luka ringan juga saat ini masih dirawat di Puskesmas Potongkiono. Sedangkan jika ada warga yang hilang ataupun belum ada kabar untuk melapor di lapangan yaitu di Puskesmas Potongkiono, karena untuk posko tim dapat berada di Puskesmas Potongkiono. Ya, Edi, kembali kami menegaskan begitu ya, artinya untuk saat ini data yang Anda dapatkan hingga sore ini ataupun malam ini ada 17 korban yang dinyatakan meninggal dunia, atau memang ada update data terbaru, Edi? Untuk update terbaru hingga saat ini yang meninggal ada 17 dan yang hilang ada 9 orang. Ini update terbaru hingga saat ini yang diterima di posko lapangan di Puskesmas Potongkiono. Oke, Edi, lalu bagaimana juga dengan distribusi bantuan? Sudah adakah yang masuk untuk para warga yang menjadi korban banjir bandang dan juga longsor ini? Apa saja yang mereka butuhkan? Bantuan kepada warga hingga saat ini yang lebih utama itu adalah keperluan air bersih, karena di sini air bersih tadinya tidak jalan, sehingga perlu bantuan seperti itu. Kemudian peralatan untuk membersihkan material warga yang untuk jalan warga. Kemudian karena obat-obatan juga dibutuhkan dari Puskesmas, untuk saat ini yang dibutuhkan saat ini. Iya. Edi, untuk esok hari langkah tanggap darurat apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat, selain juga proses evakuasi masih akan terus dilanjutkan esok hari? Untuk saat ini maupun besok, hal yang pertama adalah membersihkan material longsor yang menutup akses jalan menuju ke lokasi
Kasumbar, karena akses jalan menuju lokasi desa Kasumbar kondisinya masih tertutup sehingga aksesnya tidak bisa dilalui kendaraan motor maupun mobil. Untuk saat ini yang kita catat di sini ada satu alat berat yang membersihkan material longsoran. Namun kita masih menunggu dari Jabon yang lain untuk mendatangkan alat berat untuk membersihkan material longsor, karena di sepanjang jalan itu banyak beberapa titik longsor yang menutup akses jalan menuju ke lokasi Potong Priyono maupun ke desa Kasumbar. Oke. Lalu langkah apa lagi yang dioptimalkan untuk bisa membantu proses evakuasi maupun juga pencarian ataupun pula pembersihan material-material longsor di lokasi, Edi? Saat ini untuk memaksimalkan adalah pencarian yang lebih utama adalah pencarian korban, yaitu tepatnya di desa Kasumbar maupun di Kafe Alo, karena yang di dua titik tersebut yang terdampak longsor itu yang menimbulkan korban, sedangkan untuk yang beberapa titik lainnya yaitu yang menutup akses jalan itu tadi fokusnya untuk mengoptimalkan pembersihan material longsor agar bisa dilalui oleh kendaraan. Iya, Edi, kita ketahui bahwa proses evakuasi sempat terkendala dengan cuaca dan juga terputusnya akses jalan. Artinya langkah apa yang akan ditempuh esok hari oleh tim gabungan agar memudahkan proses evakuasi? Nah, untuk saat ini fokusnya tetap pencarian dan pembersihan material longsor, tapi karena kondisinya hujan, karena kondisi tanah di lokasi ini adalah kondisi tanah yang labil, maka untuk proses evakuasi dihentikan tidak bukan besok karena tidak lagi kita khawatirkan jika kondisi hujan seperti ini terjadi untuk susulan. Maka untuk dari tingkat kalau sendiri mengimbau kepada warga jika ada hujan yang tinggi untuk antisipasi terjadinya longsor visual. Baik, terima kasih Edi Mustafa mengabarkan langsung dari lokasi banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Kita nanti tentu masih akan terus memperbarui informasi mengenai hal ini. Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto ini mulai digelar. Kami hadirkan untuk Anda informasi selengkapnya usai jeda. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam untuk Anda. Tim petugas gabungan berhasil mengevakuasi 1 kantong jenazah lagi dari lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hari ke-6 pasca kebakaran Glodok Plaza, tim gabungan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat, BPBD, dan Polsek Taman Sari berhasil mengevakuasi 1 kantong jenazah lagi dari lantai 8. Berdasarkan keterangan petugas, 1 kantong jenazah tersebut berisi potongan yang sudah tersisa tulang dan lokasi ditemukannya sama dengan jenazah sebelumnya. Usai dievakuasi, petugas segera membawa kantong jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Sejauh ini tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi 9 kantong jenazah dari lokasi kejadian. Adapun penyisiran telah dilakukan sejak pagi hari dan dirampungkan sekitar pukul 15.30 pada sore hari karena cuaca hujan. Pencarian akan kembali dilakukan pada esok hari pukul 8.30. Sementara itu pemirsa, memasuki hari ke-7 pasca kebakaran di Glodok Plaza, sebanyak 8 kantong jenazah masih diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 8 kantong jenazah telah dievakuasi dan diserahkan kepada Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Pihak rumah sakit menyatakan 2 jenazah yang ditemukan berjenis kelamin perempuan. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data antemortem seperti sampel DNA dari keluarga dan postmortem. Pengidentifikasian jenazah terkendala karena kondisi korban terbakar parah sehingga sulit untuk dikenali secara visual.
Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Felicia Amelinda yang sudah berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat malam Felicia, apakah 2 jenazah baru yang ditemukan ini betul sudah diidentifikasi berjenis kelamin perempuan? Ya, selamat malam Keana dan juga pemirsa. Memang untuk ini informasi yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Polri, memang ini untuk 2 jenazah memang sudah bisa dideskripsikan sebagai 2 wanita dewasa, namun ini masih perlu dilakukan informasi dan juga dilakukan identifikasi lebih lanjut dengan nantinya akan ada tes DNA untuk mengetahui identitas secara resmi siapa dari 2 jenazah yang telah teridentifikasi tersebut. Dan memang pemirsa, hari ini petugas gabungan telah menemukan 1 kantong jenazah yang mana ini langsung diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sekiranya tadi tiba pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Dan nantinya ini menurut keterangan dari Kasudin Gulkarmat Jakarta Barat yakni Syarifuddin mengatakan bahwa 1 kantong jenazah tersebut ini tadi ditemukan di lantai 8, tepatnya di lorong ruangan, yang mana memang petugas gabungan yang terdiri dari BPBD DKI Jakarta, kemudian pihak kepolisian, terus juga petugas pemadam kebakaran dan juga pihak pengelola yang dalam hal ini adalah manajemen gedung, ini memang penjadwalan pada hari ini adalah penyisiran yang terfokus pada lantai 8. Dan tadi setelah ditemukan 1 kantong jenazah yang sudah antarkan langsung ke Rumah Sakit Polri, dan nantinya untuk proses penyisiran akan dilanjutkan pada esok hari sekiranya pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, karena tadi proses penyisiran di TKP juga sempat dihentikan karena adanya cuaca yang kurang bersahabat yakni hujan. Dan tadi menurut Kapolsek Taman Sari AKBP Rianto juga mengatakan bahwa proses penyisiran yang dilakukan di lantai 8 ini pemirsa memang menggunakan alat pemotong karena memang banyak puing-puing besar yang berada di lokasi yang ini menyulitkan para petugas gabungan untuk melakukan pencarian korban yang berada di TKP, sehingga memerlukan alat pemotong yang mana untuk puing-puing yang berada di TKP sendiri ini didominasi oleh besi-besi besar. Dan nantinya proses penyisiran akan dilakukan lagi pada esok pukul 8.30, dan sampai saat ini pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur telah menerima sebanyak 9 kantung jenazah, yang mana 8 kantung jenazah ini sudah diidentifikasi dari beberapa hari yang lalu dan tambah 1 kantung jenazah yang baru tiba tadi sore, sehingga total ada 9 kantung jenazah. Dan pemirsa, Kabid Yandokpol Rumah Sakit Polri Kombes Heri Wijatmoko mengatakan hasil dari postmortem secara fisik antropologi 2 jenazah ini memang sudah dideskripsikan sebagai wanita dewasa, namun ini nantinya akan dilakukan tes DNA lebih lanjut mengenai identitas pasti dari kedua jenazah tersebut. Dan selain itu juga pemirsa, tim DVI Rumah Sakit Polri juga mengatakan ini adanya kesulitan dalam proses identifikasi karena memang kondisi dari korban itu sendiri sudah terbakar hebat, sehingga ini menyulitkan tim DVI untuk terus mengidentifikasi, namun nantinya akan dilakukan dengan penyocokan data dan juga antara antemortem dan juga postmortemnya. Demikian Kenana, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Terima kasih Felicia Amelinda mengabarkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, diduga mengalami masalah dalam pengereman, sebuah minibus menabrak pesepeda dan tiang penerangan jalan umum di ruas jalan tol menuju Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mau meleduk ya? Awas ya. Awas Bapak. Ya, inilah detik-detik awal mula terjadinya kecelakaan minibus tanpa sopir di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Awalnya minibus yang dikendarai wanita ini sempat mengalami kendala di dalam tol Wiyoto Wiono
dari arah Tanjung Priok menuju Kelapa Gading. Kondisi minibus yang tengah bermasalah itu membuat pengemudi panik dan turun dari kendaraan. Dalam video amatir terlihat mobil tiba-tiba melaju sendiri hingga pengemudi lain yang mencoba membantu menghentikan mobil tersebut juga ikut terjatuh. Tadi dapat Anda saksikan pemirsa, dan akhirnya menabrak seorang pesepeda serta tiang penerangan jalan. Kasus ini masih ditangani oleh unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Sebuah minibus ludes terbakar usai keluar dari SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada bagian aki mobil. Minibus yang dikendarai oleh Hendra tersebut ludes terbakar usai mengisi BBM di SPBU yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pengendara lain melihat adanya cairan yang menetes dari minibus tersebut. Diduga ada kebocoran. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan nyala api. Proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit. Gedung Panin Bank di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat terbakar. Api membakar ruangan yang dijadikan tempat sentral pendingin ruangan. Kepulan asap hitam pekat keluar dari ruangan yang dijadikan tempat sentral pendingin ruangan di Gedung Panin Bank di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Banyaknya asap tersebut membuat panik pegawai hingga berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari adanya kesalahan aktivitas pengelasan yang dilakukan di sekitar lokasi. Sementara itu, api mulai bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kira-kira aja, kira-kira 10, 11. Pemirsa, Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 yang mengatur mengenai pemberian izin pernikahan maupun perkawinan dan juga perceraian ini menimbulkan polemik. Peraturan baru tersebut ini mengizinkan ASN Jakarta untuk melakukan poligami. Lalu apa makna dan juga maksud di balik Pergub nomor 2 tahun 2025 ini? Kami hadirkan diskusinya untuk Anda pemirsa bersama dengan Sira Safira. Usai jeda. Peraturan Gubernur Jakarta nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tengah menjadi polemik. Pergub baru tersebut mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta melakukan poligami. Terkait hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan aturan soal izin poligami bagi ASN bukan hal yang baru. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan, Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 tentang cara pemberian izin perkawinan dan perceraian telah merugikan kaum perempuan. Lantas apa pesan yang ingin disampaikan Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025? Apakah Pergub ini mempermudah ASN berpoligami? Tim TV One mengabarkan.
Iya, ini menjadi ramai sekali diperbincangkan, apalagi di media sosial juga sangat ramai diperbincangkan mengenai Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara perizinan pernikahan ataupun perkawinan dan perceraian. Dalam Pergub itu, ASN dibolehkan untuk berpoligami. Itu pun yang menjadi pembahasan hangat begitu ya, dan akan kami hadirkan dialognya di malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama kami. Sudah ada Prof. Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya, kita akan membahasnya ya. Oke, siap. Kemudian juga ada Pak Trubus Rahardiansyah, Pengamat Kebijakan Publik. Selamat malam. Malam, Mbak. Ya, kemudian juga sudah hadir yang cantik yang di ujung sana, Ibu Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam. Selamat malam. Saya ingin ke Pak Trubus dulu deh. Pak Trubus, kalau Pak Trubus dari Pengamat Kebijakan saat ini melihat apa yang disampaikan dalam Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 ini kan sangat-sangat ramai diperbincangkan kan. Kalau melihat kebijakan ini sendiri seperti apa? Iya, kebijakan ini sebenarnya kan lebih bersifat administrasi ya, substansinya itu mengatur mengenai mekanisme prosedur untuk melakukan ya pernikahan dan perceraian, karena pernikahan itu ada di dalamnya ada soal poligami itu. Nah, kebetulan di situ ada poligami itu karena diperbolehkan di situ. Nah, meskipun sebenarnya aturan itu sudah bukan barang baru sebagai dikatakan pemerintah, tetapi persoalannya kemudian ini kan konteksnya zaman sekarang. Nah, ini apakah sekarang tepat lah, ini yang menjadikan kemudian ada reaksi publik di situ. Begitu. Yang kedua, terkait Pergub itu sendiri sebenarnya dari sisi kebijakan publik itu tidak hanya semata-mata rumusan kebijakannya, tetapi bagaimana kebijakan itu juga diimplementasikan di lapangan, termasuk juga dampak dari kebijakan itu. Nah, nanti implementasinya apakah tidak menimbulkan persoalan baru, misalnya orang yang kategori ASN yang kebetulan berpoligami nanti berbeda pandangan dengan mereka yang istilahnya anti kan di situ. Jadi artinya di ASN itu terjadi polarisasi kan, ada dua kelompok nanti kubu-kubuan lah kira-kira. Sebelum kita bicara itu lebih lanjut, tapi saya ingin ke Mbak Aminah. Kalau Mbak Aminah melihatnya dari apa yang menjadi runutan ataupun persyaratan dari Pergub ini, kan ada kata-kata juga yang banyak mengatakan ini jangan-jangan juga jadi diskreditkan seorang perempuan ya, tidak bisa punya keturunan, kemudian ada cacat dan kekurangan dan lain sebagainya, sehingga suami itu diperbolehkan untuk berpoligami. Iya, pertama-tama kami ingin menegaskan bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan, ajas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Betul. Tapi kemudian dibuka kebolehan untuk poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang kemudian tadi seperti disampaikan Pak Trubus itu diatur di dalam PP 45 tahun 1990 dan kemudian Pergub. Nah, syarat poligami itu sendiri atau yang boleh diizinkan ya, pertama memang disebutkan istri tidak menjalankan kewajibannya, tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri mengalami disabilitas, kemudian istri tidak memberikan keturunan. Itu tentu diskriminatif karena itu menjadi disalahkan kepada perempuan gitu ya, dan dijadikan dasar. Dan juga ketiga syarat ini dalam banyak penafsiran itu menjadi syarat ini ya alternatif, bukan kumulatif. Komnas Perempuan melihat harusnya ini kumulatif. Jadi tidak semua misalkan hanya syarat A saja, tapi A, B, C yang harus dipenuhi. Mengapa? Karena misalnya syarat istri tidak mampu memenuhi kewajiban, itu menjadi sangat subjektif gitu. Nah, karena itu kalau kita bicara syarat tentang poligami, itu juga sama yang diatur di Pergub dengan yang ada di Undang-Undang Perkawinan. Jadi hulunya ada di Undang-Undang Perkawinan. Tapi terlepas dari polemik Pergub 2 2025 ini, kami mengajak semua pihak membaca secara lebih utuh dulu Pergub 2 2025 ini. Karena sekali lagi ini tidak hanya memuat tentang izin berpoligami, tapi di dalamnya juga dimuat tentang bagaimana hak perempuan yang bercerai dari ASN. Bagaimana pemerintah Provinsi DKI itu membentuk tim pertimbangan untuk izin perceraian maupun
izin poligami untuk ini ya, agar tidak melanggar atau tidak merugikan keluarga perempuan. Juga yang harus dicatat, sebenarnya poligami itu umumnya tidak didahului oleh izin. Kalau temuan Komnas Perempuan ya, tapi didahului oleh selingkuh. Dan kemudian poligaminya dilakukan secara siri. Nah, ini yang sebenarnya juga yang harus kita atasi. Bahwa perkawinan poligami itu harus sesuai syarat undang-undang, harus prosedural. Untuk ASN izinnya ada 3, dari istri, dari pengadilan, dan dari atasan. Jadi sebenarnya Pergub ini kalau bisa dikatakan ini mempersulit poligami. Baik, kalau dari Pak Niam sendiri benar itu mempersulit atau justru kalau dari Pak Niam melihat melonggarkan gitu Pak ASN untuk berpoligami? Ya, kalau Komnas Perempuan sudah bilang nggak apa-apa Pergub ini ya selesaikan sebenarnya. Ya, tapi intinya begini, kalau memang penjelasannya ya. Tapi memang begini ya, kita harus membiasakan membaca utuh terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh pengetahuan secara holistik. Ya. Munculnya hiruk pikuk ini kan karena terpotong ya. Pergub DKI ini mengizinkan poligami. Sebenarnya soal izin poligami itu ranahnya tidak di Pergub, ranahnya di undang-undang. Dan undang-undang itu berbasis kepada permasalahan keagamaan. Sebagaimana kita tahu bahwa persoalan perkawinan itu kan bukan hanya sekedar urusan kontraktual semata, akan tetapi di situ memiliki dimensi keagamaan. Karena itu persyaratan keabsahan pernikahan itu kan merujuk kepada persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan undang-undangan di satu sisi, tetapi rujukan keabsahan itu pada aturan agama. Nah, ini clear ya di Undang-Undang Perkawinan. Nah, lingkup yang diatur di dalam Pergub 2 tahun 2025 ini kan soal pemberian izin yang kemudian nanti akan berdampak pada kinerja dan juga keluarga ASN itu. Maka kemudian ketika mau menikah izin. Bukan hanya sekedar menikah 2, tetapi menikah pertama pun juga izin. Kepentingannya apa? Terkontrol nanti. Yang sebelumnya dia sendiri, dia memperoleh penghasilan untuk kepentingannya sendiri. Begitu dia menikah, dilaporkan, maka negara punya kontrol untuk kepentingan apa? Menjamin bahwa ketika dia sebagai kepala keluarga menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Demikian juga kalau mau cerai, ada tahapan-tahapannya, harus ada izin. Begitu sudah terjadi perceraian dengan memenuhi persyaratan, ada juga tanggung jawab. Karena negara bisa ngontrol nih penghasilan si suami kan, untuk menjamin anak yang dihasilkan dari buah perkawinan sebelumnya. Kemudian di Pergub ini disebutkan bekas istri, jadi istri yang dicerai, di situ kan ada tanggung jawab. Dalam konteks keagamaan Islam pun juga begitu. Pada saat bercerai, dia masih punya hak yang harus ditunaikan oleh suami yang menceraikan. Tapi begini, ini kan sekarang sudah ramai begitu ya, juga ada misleading gitu kan. Ada orang akhirnya mempersepsikan, oh ini merupakan encourage nih, ASN nggak apa-apa berpoligami. Walaupun memang tadi ada dikatakan Mbak Mina, ada pengetatan, ada aturannya sebenarnya mengikat. Tapi ada juga izin dari istri. Jika istri mengizinkan, ada dari atasan, kemudian dari pengadilan juga. Nah, itu juga akan ada misleading di mana tadi jangan-jangan ini merupakan Pergub Jakarta yang membolehkan ASN ya udah poligami aja. Tapi nanti ya kita bahas usai jeda, kami segera kembali. Sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjelaskan Pergub nomor 2 tahun 2025 bukan untuk melanggengkan poligami. Isi dari Pergub tersebut justru memperketat aturan tentang tata cara perkawinan dan perceraian yang mengacu pada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu dengan tujuan melindungi keluarga ASN.
Dari Pergub 2025 itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu. Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa betul-betul terlaporkan. Sehingga ini nanti juga untuk kebaikan. Termasuk juga adalah bagaimana kita melindungi keluarga itu. Kalau ada perceraian, melindungi katakanlah misalnya mantan istrinya misalnya, dan anak-anaknya, itu kita lindungi. Bukan justru sebaliknya yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami. Kami berharap teman-teman media bantu kami juga, nanti juga silahkan dalami lebih lanjut isi Pergub 2025, tidak hanya mengambil satu potong kalimat saja, tapi bisa membaca secara komprehensif. Tujuannya untuk memperketat, bukan untuk mempermudah. Tapi yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana jika itu untuk tujuannya menghentikan perceraian ya Mbak Aminah ya. Tapi ada perempuan-perempuan yang menolak untuk dipoligami, akhirnya tetap saja kan perceraian itu akan terjadi begitu. Kalau misalnya ada yang merasa kita dibolehkan untuk berpoligami, tadinya tidak terfikirkan untuk berpoligami, maka ASN itu mengambil langkah itu dan istrinya menolak begitu. Ya poligami kan kalau prosedural tidak akan terjadi kalau tanpa izin istri. Artinya walaupun misalnya itu sudah menjadi kunci, perceraian terjadi karena sudah ada perdebatan di mana mereka ada ya ketidakcocokan karena kan sudah sempat disounding akan ada poligami gitu, tidak disetujui, oke tidak jadi dilakukan, tapi si istri memilih untuk mundur dan bercerai. Artinya kan tingkat perceraian tetap ada. Iya, tentu itu pilihan kepada perempuan. Apakah ia memilih bercerai atau dia memberikan persetujuan kepada suaminya, atau tetap bertahan dalam kondisi yang demikian gitu ya. Nah, dalam hal seorang ASN atau istri ASN, ketika misalnya menempuh perceraian, itu juga di dalam lingkup kerja ASN, TNI, Polri, itu juga ada proses bisa dikatakan pembinaan ya, untuk atasan atau lembaga yang ada untuk memastikan dan memberikan semacam mungkin nasihat ya, agar tidak terjadi perceraian. Dan kalau misalnya pilihan pasangan itu oke, saya tidak sepakat poligami, pilihannya adalah bercerai, maka bercerainya itu dilakukan yang memastikan anak dan istri itu juga tidak terbengkalai atau tidak mengalami penelantaran. Yang kalau dalam konteks PP 45 tahun 1990 maupun Pergub ini, istri itu berhak atas sepertiga gaji, anak berhak atas sepertiga gaji. Kalau tidak ada anak, itu ada setengah. Dan ketika itu ada putusan pengadilan, itu bisa langsung ke pemerintah daerah tentu, dan itu bisa didistribusikan setiap bulan. Nah, saya pikir itu konteks aturan ini yang juga harus dilihat ya, bahwa ini juga menjamin istri-istri yang diceraikan karena misalnya suaminya memilih poligami. Baik, kalau dari Pak Trubus tadi sempat katakan bahwa akan ada dampak sebenarnya. Ada dampak apa saja sih baik dari lingkungan ASN itu sendiri, kinerja mereka sebagai ASN? Iya, karena gini, ada dampak misalnya kinerja, katakan pemerintah mengatakan ini nanti akan meningkatkan kinerja ini. Nah, ini kan sesuatu yang belum bisa dikatakan apa ya seperti itu. Artinya kinerja ini kan didukung oleh faktor-faktor lain, tidak hanya semata-mata karena yang bersangkutan poligami kemudian ada semangat, karena kekhawatiran kita timbul pemikiran bahwa kalau begitu kita berpoligami aja supaya kinerjanya naik kan, seperti itu kan. Ini kan namanya publik kan bernafsi jadi macam-macam, liar tafsirannya kan gitu. Yang kedua kemudian di dalam apa namanya implementasinya itu nanti seseorang untuk apa istilahnya karena harus basah jabatannya terus berebut ke jabatan harinya kan gitu. Artinya mereka yang berpoligami yang punya karena dapurnya kan lebih dari satu, jadi harus punya penghasilan yang lebih sehingga mereka terpacu mungkin maksudnya menjadi apa istilahnya kinerjanya lebih bagus hari ini misalnya, asumsi itu. Tapi kan ini sesuatu yang testing the water Mbak, apa ya belum tentu bisa dikatakan pasti seperti itu. Yang ketiga saya melihat memang
dampak ini justru yang makin beruat kalau misalnya nanti berpengaruh pada pelayanan publik gitu loh. Kalau sampai ini berpengaruh pada pelayanan publik, lah itulah kemudian setidaknya kalau misalnya positif ya berarti apa yang terjadi di Jakarta bisa dijadikan pilot project bagi daerah lain, karena nanti daerah lain juga akan meniru seperti itu. Perlu ada juga pergub juga di daerah kami kan seperti itu. Nah, ini kan kalau positif, tapi kalau misalnya itu nanti misalnya dengan dapat izin dari atasan, namanya di kita ini perilaku ini koruptif misalnya, ya udah diizinin kan gitu, dapat izin terus entah dengan cara bagaimana administrasi dapatlah izin. Saya bawa nggak apa-apa, Bu ini istri saya, Bu ini saya dapat izin, ya kan. Terus mengatakan ya karena ini ibu dengan saya kan suami istri kan satu, omong-omongannya bisa pelan-pelan. Lah tapi kalau izin dari pengadilan dari ini kan pihak luar belum tentu akan sulit tentunya secara logika, tapi dalam prakteknya itu ya potensi-potensi kan dengan mudah orang, karena memang birokrasi kita ini birokrasi yang sangat mudah diterobos dengan berbagai cara, Mbak, gitu. Nah, itu yang menurut saya harus dipertimbangkan dalam implementasinya itu gitu Pak loh. Ada khawatiran juga nih, ada memang sisi positifnya, memperketat, mempersulit, tapi ada sisi negatifnya juga, jangan sampai nih suami istri kalau misalnya tadi Pak Trubus bilang kong kali kong akhirnya untuk satu tujuan yang tidak baik gitu. Salah satunya adalah pendapatan tambahan gitu ya. Ya, kalau saya melihatnya Jaruh kacamata positif ya. Yang pertama, peraturan ini untuk kepentingan regulasi bagi ASN untuk apa? Untuk hal yang terkait dengan masalah pernikahan, kemudian terkait dengan rencana kalau toh ada masalah-masalah terkait dengan perceraian, kemudian poligami, khususnya di lingkungan ASN baik PNS maupun P3K. Nah, dalam konteks tujuan perkawinan itu kan untuk membangun keluarga. Targetnya bukan jangka pendek, jangka panjang untuk kepentingan kesejahteraan. Dia kerja bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi juga untuk kepentingan keluarga. Begitu melangsungkan perkawinan, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, negara masuk di sini untuk memastikan si suami misalnya menjalankan kewajibannya. Dengan apa? Dengan memberikan nafkah setelah ada pelaporan peristiwa perkawinan. Peristiwa perkawinan dilaporkan. Nah, pelaporan itu tidak terkait dengan sah atau tidaknya, tetapi terkait dengan pengetahuan pemegang kebijakan agar tujuan perkawinan bisa terlaksana secara baik, hak dan kewajibannya dapat terpenuhi. Harapannya terbangun keluarga sakinah. Dalam kondisi tertentu, misalnya ada syikok, ada konflik, tidak serta-merta kemudian dianjurkan untuk bercerai. Tetapi tahap yang berikutnya ada penasehatan. Itulah fungsi BKD. Kalau di dalam peradilan misalnya ketika ada orang yang mengajukan perceraian atau gugatan cerai dari istri, tidak serta-merta diiyakan, tetapi masuk kepada hakam. Tujuannya apa? Mempertahankan hubungan harmoni keluarga. Pasti ada masalah-masalahnya, tetapi solusinya tidak serta-merta perceraian. Dalam kondisi hasil akhir setelah diskusi, solusinya adalah perceraian, maka harus dilakukan secara baik. Dilaporkan lagi, memperoleh izin dengan pertimbangan-pertimbangan. Setelah terjadi perceraian, ada tanggung jawab yang harus tetap ditunaikan. Disitulah masuk distribusi gaji untuk kepentingan haknya istri, haknya anak, dan sejenisnya. Dalam kondisi tertentu, misalnya ada upaya untuk poligami, dinasehati. Kalau bisa jangan. Kalau memang harus izin. Izin siapa? Izin istrinya. Itu diatur di mana? Diatur di undang-undangnya. Setelah itu izin siapa? Izin peradilan. Setelah itu karena posisinya sebagai ASN, izin pimpinannya. Ini izinnya udah berlapis-lapis nih. dan waktunya, kalau kita baca sequel waktunya, itu 3 bulan bisa hampir setahun itu proses izinnya. Nah, begini, ini kan artinya memang semangatnya adalah melindungi, mempersulit sebelum mempersulit, mungkin tidak dalam persepsi mempersulit, melindungi
bangunan keluarga. Karena bangunan keluarga yang harmonis sebagai modal dasar di dalam pelayanan publik bagi ASN. Begitu dia masalah di lingkungan keluarganya, bisa karena tidak diberikan nafkah, bisa karena ditinggal lama, bisa karena asusila, kan banyak itu rincian-rinciannya. Itu mengganggu harmoni. Jangan sampai kemudian itu ditutup kemungkinan untuk perceraian dan lain sebagainya. Ada pintunya gitu loh. Nah, tapi jangan masuk pintu ini dulu kan gitu kan. Makanya di dalam Islam perceraian itu halal, tapi yang paling dibenci. Ibarat pintu itu ya dibikinkan pintu tetap. Tapi begini, jangan kita kan semua Indonesia orang itu kan gampang masuk. asas monogami ya. Nah di satu sisi kan juga side effect-nya adalah ketika memang seseorang memang sudah merasa tidak cocok, walaupun memang akan ada konseling tadi seperti Prof Niam menjelaskan begitu ya. Tapi paling tidak ketika dia mencoba untuk menjalani proses itu tidak bisa, dia tadi ada dikatakan khawatir yang berselingkuh dan akhirnya melalui proses-proses yang diikuti untuk berpoligami. Nah tapi kalau misalnya dalam lingkungan ASN nih kita berbicara mengenai ada satu orang yang setuju untuk poligami, ada satu orang yang merasa harus mempertahankannya pernikahan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Apa itu tidak mengganggu kinerja dari ASN untuk pelayanan publik terlebih dahulu dibandingkan dia fokus dengan kebutuhan menambah istri gitu? Kalau seandainya, ini kan ada beberapa asumsi-asumsi yang bersifat subjektif. Ketika asumsinya di rumah berantem terus kemudian nggak boleh cerai. Atau berantem sementara si laki atau perempuan berantem itu bisa sumbernya dari perempuan, bisa sumbernya dari laki-laki loh ya. Betul. Kita tidak bisa menjudge bahwa kasus kekerasan di rumah tangga, kemudian kasus konflik itu dari istri atau dari suami. Bisa aja dari salah satunya. Makanya ada pintu perceraian, talak dari suami, ada pintu gugat cerai dari istri. Variabelnya juga banyak ya. Ketika istri tidak diberikan nafkah, istri ditinggal, itu istri bisa melakukan gugatan bahkan melapor kepada pimpinannya. Ini suami saya tidak memberikan nafkah, bahkan bisa dipotongin langsung memberikan nafkah. Demikian juga istri. Kadang kita kan berpretensi bahwa kalau kejahatan di dalam rumah tangga ini suami ini, kan belum tentu juga. Ada istri yang selingkuh, istri yang mabuk. Nah, kalau kondisi yang seperti ini dipertahankan hanya karena persoalan momok poligami, tentu nggak fair juga. Nah, disitulah fairness di dalam konteks ajaran agama, khususnya agama Islam, mendudukkan secara proporsional. Poligami bukan satu jalan utama, tetapi itu menjadi salah satu jalan dan solusi. Tapi jangan berani-berani masuk kalau belum siap memperoleh syarat-syaratnya, kan gitu. Demikian juga sebaliknya di dalam perkawinan, kalau ternyata ada masalah yang nggak mungkin dipertahankan, pintu perceraian dibuka. Tapi jangan gampang-gampang kemudian sedikit nggak cocok cerai, sedikit nggak cocok cerai. Wong cerai kok sedikit-sedikit kan. Kalau dari Mbak Aminah melihat urgensinya sebenarnya lebih kepada apa sih tahapan ini gitu? Karena kan tadi kalau dari Pak Trubus mengkritisi ini akan ada kaitannya dengan pelayanan publik gitu, ASN dari sisi kinerja mereka. Ya mungkin yang harus dilihat kalau kami melihat ya Pergub 2025 itu kan persyaratannya cukup banyak ya. Salah satu syarat yang dipertimbangkan untuk mendapatkan izin adalah apakah itu akan mempengaruhi kinerja atau tidak. Nah, mempengaruhi kinerja atau tidak itu juga dinilai oleh tim pertimbangan. Sehingga sebenarnya untuk tim pertimbangan pemberian izin perceraian maupun izin menikah lebih dari satu istri itu juga harus diisi oleh orang-orang yang memiliki perspektif gender, perspektif anak, sehingga pemberian pertimbangannya itu komprehensif lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan yang utama juga sebenarnya yang harus dicatat ya, poligami yang dilakukan tanpa prosedur, poligami yang dilakukan tanpa izin dan seterusnya itu adalah kejahatan perkawinan. Karena orang misalnya menikah padahal dia tahu kalau dia ada halangan perkawinan, itu adalah tindak pidana kejahatan perkawinan dan itu dilarang oleh KUHP. Dan juga sebenarnya itu dilarang di dalam kode etik ASN. Sehingga ya kalau misalnya ASN mau poligami, ya dia harus mengikuti prosedur yang tadi. Nah kemudian terkait dengan layanan publik, tentu itu juga harus ada pengawasan ya. Implementasi semua peraturan saya pikir implementasinya itu harus diawasi.
harus dipastikan bahwa tidak hanya konteks poligami, tapi misalnya kasus-kasus yang ada dalam lingkup keluarga itu tidak mempengaruhi kinerja ASN. Salah satu caranya misalnya mendeteksi bahwa ada keluarga yang sedang memiliki masalah, maka kemudian misalnya dirujuk ke lembaga-lembaga yang menyediakan atau membantu pasangan atau keluarga itu untuk mengurai permasalahannya, atau misalnya memberikan rehat dulu agar tidak mengganggu pekerjaannya. Kalau yang disampaikan Pak Trubus tadi, minta izin bisa aja formalitas tanda kutip seperti itu, atau misalnya dengan berbagai cara. Nah, ruang-ruang itu juga sebaiknya diawasi agar misalnya meminta izin, misalnya karena teman atasannya atau tim pertimbangannya kenal gitu, ya udah dikasih aja gitu. Maka pengawasan di sini menjadi penting. Tapi sekali lagi seperti yang Pak Niam sampaikan, itu pintu darurat. Kalau bagi kami poligami itu alasan-alasannya harus kumulatif. Dan alasannya ini memang diskriminatif yang harus kita perbaiki di undang-undang perkawinannya. Baik, kita nanti juga akan mendalami ya bagaimana sebenarnya menyampaikan juga apa yang benar-benar apa yang ditujukan ya, karena saat ini juga sudah terjadi misleading di masyarakat. Kami akan hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan dialog. Pemirsa, kalau misalnya dari Prof. Niam sendiri melihatnya sejauh ini apa sih yang sebenarnya yang ingin disampaikan dalam Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 agar tidak adanya misleading nih, bahwa banyak banget tulisan statement yang menyatakan nih ASN dibolehkan untuk berpoligami, dan banyak sekali gitu akhirnya komentar-komentar yang menyatakan lebih ke condong lebih ke arah negatif tanpa mengetahui esensinya sebenarnya. Ya, terima kasih ya. Kalau saya baca utuh ya Pergub 2 2025 dan mendengarkan penjelasan PJ Gubernur, kemudian Pak Sekda, Mendagri, Wamendagri, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memahami Pergub ini di dalam konteks tertib administrasi bagi aparatur sipil negara ya. Ya, secara sederhana saya sampaikan, orang mau cuti liburan saja harus izin. Ya, apalagi ini terkait dengan bangunan keluarga yang nanti akan berdampak kepada kinerja ya. Seringkali saya sampaikan keluarga itu adalah miniatur kepemimpinan, sementara ASN ini kan pengemban amanah kebijakan publik. Dia mengemban kepemimpinan publiknya. Bagaimana mungkin kepemimpinan publik ini bisa sukses, sementara dalam konteks kepemimpinan domestiknya bermasalah. Nah, ketika ada seseorang ASN mau menikah, dilapor dan izin, lebih bersifat administratif, tidak menentukan keabsahan. Ya, karena itu pasti penentuan direstui, keabsahan, pasti betul, disahkan, karena kan memang belum menikah. Nah, belum kalau tentu misalnya, juga, kan ada misalnya kayak di tentara, kemudian di ASN masih masa studi, kan biasanya ada syarat nih, selama studi tidak boleh menikah, misalnya kan ada itu. Nah, ini bukan berarti membatasi, melarang pernikahan kan, tetapi untuk ada kepentingan waktunya. administrasi. Nah, dalam kondisi tertentu kemudian dia mengajukan izin untuk menikah. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk tertib administrasi saja. Jadi fungsinya fungsi administratif. Demikian juga ketika ada masalah di rumah tangga, kemudian solusinya harus bercerai. Nah, setelah tahapan-tahapan sekian, maka dilaporkan. Biar apa? Cerainya baik-baik gitu kan. Nah, Islam membuka pintu perceraian, tapi harus dipastikan cerai baik-baik. Apakah mungkin cerai baik-baik? Mungkin gitu. Cuma umumnya kita cerai itu karena bermasalah kemudian ribut, kan gitu. Nah, bagaimana didesain bahwa kalau ketemu baik-baik, kemudian kalau toh ada jalan keluar satu-satunya adalah cerai, cerai baik-baik. Ngomong, kemudian masuk, hak dan kewajibannya di
tanggung dan juga dijamin oleh pimpinannya. Kenapa ASN diatur? Karena kan ini terkait dengan keuangannya. Keuangannya dikontrol oleh bagian keuangan, kan nggak langsung masuk rekening, kemudian dia nggak menunaikan kewajiban kepada mantan istrinya. Ini diatur nih, sepertiga sekian, kalau ada anak harus dijamin pendidikannya, kan apalagi. Terus misalnya kalau mengajukan poligami. Pergub ini kan tidak sedang mengizinkan atau membolehkan poligami. Yang membolehkan apa? Undang-undang di atasnya. Artinya pergub ini bukan barang baru, tetapi diadministrasikan. Kalau you mau menempuh jalan poligami, ini loh syaratnya, you harus lapor. Karena you punya pimpinan syarat, gitu. Artinya pasti akan diterima begitu kan oleh atasannya, karena sudah sesuai dengan persyaratan prosedur yang ada. Betul, tapi jangan sampai kemudian dipotong. Ini nganjurin perceraian misalnya ketika ada pasal soal syarat-syarat perceraian bagi ASN, dipotong, oh pergub ini nganjurin perceraian, kan nggak serta-merta seperti itu. Kemudian ada pasal terkait dengan ketentuan pemberian izin poligami. Oh, pergub ini memberikan izin poligami, kan nggak seperti itu. Baik, baik. Kalau dari Mbak Aminah melihatnya bagaimana? Jikalau memang sudah sesuai dengan prosedurnya, kemudian pengajuan dari istri menyetujui, kemudian dari pengadilan persidangan menyetujui, kemudian atasan menyetujui. Tiba-tiba ada dampak ke belakangnya, di mana akhirnya ketika sudah disahkan untuk berpoligami, ternyata rumah tangga itu juga tidak menjamin tidak terjadinya perceraian. Ada permasalahan-permasalahan baru di mana dengan istri dua dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh pergub itu yang justru melindungi tidak bisa dilakukan. Iya, misalnya poligaminya dilakukan sesuai prosedur, kemudian terjadi perkawinan ada dua keluarga dan itu mengganggu kinerja atau juga misalnya itu menimbulkan konflik gitu ya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Tadi seperti yang disampaikan Pak Niam, itu ada proses-proses penyelesaiannya. Berarti kan misalnya, oh berarti dia tidak mampu memimpin, dia justru poligami merentankan dua perempuan itu pada situasi tidak nyaman, kekerasan, misalnya pilihannya bercerai, ya itu dibuka ruang untuk itu. Jadi sebenarnya yang harus dilihat di ketentuan ini administratif, ini mencoba menertibkan, dan yang tak kalah penting sebenarnya ASN yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, yang misalnya menikah siri, tidak dicatatkan ke kedinasan, yang melakukan poligami tanpa prosedural, itu akan dikenai sanksi disiplin ASN, yaitu sanksi berat. Itu juga harus diketahui. Tidak hanya untuk ASN laki-laki, tapi calon-calon istri, istri-istri ASN, bahwa ada mekanisme yang disediakan oleh negara untuk melindungi keluarga ya dari hal-hal seperti itu. Baik, kalau dari Pak Trubus melihatnya bagaimana? Karena publik juga khawatir begini, ketika kita mau menghilangkan suatu masalah, tetapi justru menambahkan masalah lain, sehingga tiba-tiba di ujung nanti justru itu masalah jadi memperkeruh begitu. Iya, karena gini ya, ini kan persoalan nanti yang dijelaskan juga itu tata kelola kan. Jadi governansinya itu, tata kelolanya itu kan semua izin pimpinan, ya kan, kemudian izin dari pengadilan, kemudian dari izin istri. Kalau izin istri itu lebih mudah lah karena ini sekarang ini yang pihak luar, berarti pengadilan sama pimpinan. Nah ini kan harus dibuka secara transparan, artinya istri juga harus dipanggil mengetahui dong bahwa suaminya memang mau ini poligami. Kalau enggak nanti ujung keluar saja itu surat, kita udah biasa di Indonesia ini birokrasinya birokrasi tertutup Mbak, keluarlah itu. Nah ini yang menjadi masalah kan di situ ketika itu. Nah maksudnya yang kedua kaitan dengan sanksi gitu. Sanksi ini kan sanksinya cuma hukuman berat gitu. Nah beratnya apa? Berat itu bisa karena cuma dimutasi, berat karena yang bersangkutan gajinya dipotong. Tapi kan terus dipecat. Nah itu baru itu orang harus berpikirnya itu gitu loh. Orang yang melanggar itu dipecat. Nah itu saya setuju, itu artinya dia mengurangi juga jumlah ASN yang kira-kira tidak baik di dalam beretika selama melaksanakan kinerjanya itu gitu loh Mbak. Baik, terima kasih Prof. Niam, Pak Trubus, terima kasih Mbak Aminah, terima kasih. Kita harapkan ya mudah-mudahan tidak ada lagi masalah-masalah atau benang-benang khusus seperti ini. Mudah-mudahan pergub
Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 ini justru menjadi terang benderang dan melindungi keluarga pada hakikatnya sesuai dengan tujuannya. Mudah-mudahan gitu ya. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan hadirkan pemirsa sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda yang akan dibawakan oleh rekan kami adalah Ken Ana. Ya pemirsa, tentunya usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ciptakan dampak nyata untuk hidup yang lebih bermakna. SMBC Indonesia, bersama lebih bermakna. Bank BTPN kini menjadi SMBC Indonesia. Sidang gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Namun KPK justru tidak hadir di pra-peradilan perdana Sekjen PDI Perjuangan tersebut. Gugatan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sidang perdana gugatan pra-peradilan ditunda karena ketidakhadiran pihak KPK. Pihak tim hukum mempersoalkan bukti permulaan yang dikantongi KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Tim hukum juga mempertanyakan bukti Hasto menghalangi penyidikan. Sidangan ini seperti saudara-saudara tadi dengar bahwa ini akan dilanjutkan pada tanggal 5 Februari. Karena pihak KPK belum hadir ya menghadiri persidangan. Kita harapkan bahwa nanti ya persidangan itu tentu akan dilakukan secara maraton sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli, begitu juga KPK diberi kesempatan atau mau menghadirkan saksi dan ahli di dalam perkara ini. Sebab bagaimanapun juga buat kita yang penting sebenarnya apakah penetapan tersangka ini sah atau tidak sah. Karena bagaimanapun juga Pak Hasto ini kan disangka melakukan dua perbuatan, yaitu melakukan suap dan yang kedua menghalang-halangi penyidikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari ini belum terlihat kegiatan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Sementara pembongkaran pagar laut masih menunggu hasil dari koordinasi sejumlah pihak untuk pembongkaran yang akan berlangsung pada esok hari, tanggal 22 Januari 2025. Rencananya dalam pembongkaran pagar laut, petugas gabungan termasuk TNI Angkatan Laut akan mengerahkan kendaraan tempur atau ranpur. Pengerahan kendaraan tempur tersebut agar pengerjaannya lebih efektif dan juga efisien, dikarenakan kondisi lokasi dengan kedalaman laut dan cuaca yang berubah-ubah.
Ya, inilah kami hadirkan untuk Anda pemirsa, fakta pagar laut yang berada di wilayah Tangerang membentang sepanjang 30,16 km. Pagar laut yang berada di pesisir itu menembus 16 desa di 6 kecamatan. Dan inilah gambaran serta informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengingat apa yang tengah menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, ditemukannya pagar laut di Kabupaten Tangerang. Pagar laut tersebut ditancapkan di lepas pantai sepanjang 30,16 km dan terlihat dari grafis Google Earth yang melintasi 16 desa di 6 kecamatan. Terbentang di 3 desa yang terletak di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, serta Kecamatan Paku Haji. Pelajar di Kabupaten Pringsewu, Lampung bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit untuk sampai ke sekolah. Jembatan gantung yang sebelumnya menghubungkan 2 desa putus diterjang banjir. Putusnya jembatan gantung yang menghubungkan Desa Madaraya dan Desa Sumber Bandung, Kabupaten Pringsewu, Lampung, membuat para pelajar dan warga setempat harus menyeberangi sungai menggunakan rakit untuk sampai ke sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Menurut warga setempat, jembatan gantung yang digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari ini memang kerap putus ketika terjadi hujan deras. Selama puluhan tahun, Desa Madaraya yang terpisah oleh sungai tidak memiliki jembatan permanen. Warga berharap pemerintah dapat segera membangun jembatan permanen penghubung desanya dan juga desa tetangga. Ratusan anggota salah satu perguruan silat merusak kantor Polsek Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Aksi massa dipicu penangkapan salah satu anggota perguruan silat yang diduga terlibat aksi penganiayaan saat gesekan anggota perguruan silat di Desa Tasikmadu. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka menuntut pembebasan rekannya yang ditahan. Dan pada Selasa dini hari, jumlah massa yang datang semakin banyak dan beringas. Mereka melakukan perusakan kantor Polsek Watulimo dengan melakukan pelemparan batu. Akibatnya, 3 anggota Polres Trenggalek mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. Polisi akhirnya bertindak tegas dan membubarkan massa. Saat ini petugas kepolisian masih memburu para pelaku yang melakukan perusakan Polsek Watulimo untuk mempertanggungjawabkan aksi anarkisnya. Si jago merah menghanguskan bangunan lantai 2 rumah makan di Kota Ambon, Maluku saat karyawan sedang memasak. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan kobaran api semakin membesar dan membumbung tinggi saat melalap habis rumah makan di Jalan AM Sangaji, Kota Ambon, Maluku. Tak pelak, peristiwa ini membuat karyawan dan warga sekitar panik keluar dari tempat tinggalnya. Angin kencang membuat kobaran api semakin membesar hingga nyaris merembet ke bangunan gereja Silo dan bangunan rumah warga lainnya yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sejumlah karyawan dibantu warga setempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya lantaran kesulitan air untuk menyiram bangunan yang terbakar. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran Kota Ambon tiba di lokasi kejadian. Api bermula dari kompor minyak yang digunakan memasak di lantai 2 rumah makan. Api kemudian merembet ke kompor gas yang berdekatan dan barang-barang yang mudah terbakar lainnya. Ya pemirsa, 6 orang anggota sindikat perdagangan bayi berhasil diringkus tim Opsnal Polsek 50 dan Satreskrim Polresta Pekanbaru. Pelaku mempromosikan penjualan bayi melalui akun media sosial. Inilah 6 pelaku sindikat perdagangan bayi yang berhasil diamankan yakni EJ, AT, TH, Z, JB, dan SP. Selain menangkap para pelaku, polisi juga berhasil menyelamatkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan berusia 8 hari yang akan dijual para pelaku.
Aksi penjualan bayi ini terungkap pada Sabtu 18 Januari 2025 lalu saat Ketua Komnas Anak Riau yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan pelaku yang menawarkan bayi dengan mematok harga Rp35 juta. Pelaku mengaku menjual bayi dengan alasan sang ibu jabang bayi kesulitan keuangan dan menawarkan bayinya melalui pelaku lain yang berprofesi sebagai bidan. Dari catatan di telepon genggam pelaku, sindikat ini telah menjual puluhan bayi ke pembeli di Pulau Sumatera hingga Jawa. Para pelaku dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan juga pasal 83 Jungto pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Seorang penjaga toko kosmetik di Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi korban perampokan, penculikan hingga penganiayaan oleh kawanan perampok bersenjata api. Rekaman video CCTV ini merekam detik-detik aksi perampokan disertai penculikan dan penganiayaan oleh kawanan perampok bersenjata api di sebuah toko kosmetik di Jalan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dua pelaku turun dari dalam mobil berwarna silver sambil menenteng benda diduga pistol dan langsung mengacak-acak seluruh isi toko. Usai mengambil uang sebesar Rp1,2 juta dari dalam laci, para pelaku kemudian membawa seorang penjaga toko masuk ke dalam mobil. Saat dalam penculikan, korban dianiaya dan seluruh harta bendanya dipreteli oleh para pelaku. Sejak aksi perampokan yang terjadi pada Jumat sore lalu, hingga Selasa siang tadi, toko kosmetik tersebut tak lagi beroperasi. Meski korban dikabarkan telah membuat laporan resmi ke polisi, sayangnya polisi belum mau memberikan keterangan resmi terkait dengan kejadian tersebut. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dikabarkan akibat bencana ini korban meninggal dunia mencapai 17 orang. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sejak Senin malam hingga Selasa pagi memicu tanah longsor yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia. Selain itu, dikabarkan sejumlah warga masih dilaporkan hilang, sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. Sekitar 9 ini akan. Kejadian longsor ini adalah dampak dari hujan yang luar biasa pada tadi malam ya. Yaitu mulainya sekitar habis asar. Itu awal laporan saya kira korban itu cuma 4 orang. Nah, saya tadi malam ke sini nggak taunya nambah sampai yang lumayan banyak itu yang ngiyup di rumahnya Pak Sekdes Desa Kasimpar, dan nggak taunya pas ngiyup di situ sama rumahnya Pak Kades Kasimpar juga terkena dampak longsor sehingga Pak Kasimpar keluarga dan yang ngiyup di situ meninggal semua. Dan yang korban meninggal itu bukan hanya warga Kecamatan Petung tok, tapi ada warga dari luar.
Banjir bandang dan tanah longsor juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan, namun dampak terparah terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriono. Saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama tim gabungan tengah melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban di lokasi bencana. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi mengenai peristiwa banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pekalongan bersama dengan Bupati Pekalongan, Ibu Fadiah Arafika. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Bupati. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Ibu, untuk sampai saat ini kami ingin tahu terlebih dahulu jumlah korban akibat bencana banjir bandang dan juga tanah longsor ini seperti apa Bu yang sudah terdata? Kalau yang meninggal sampai hari ini, yang sampai jam ini baru 17 orang yang ditemukan. Yang lainnya masih dalam tahap pencarian, sekitar kurang lebih 8 orang lagi masih dari tahap pencarian. Dan memang Kabupaten Pekalongan ini yang terkena dampak dari hujan atau banjir bandang ini ada beberapa tempat, kalau kurang lebih ada 11 kecamatan. Korban meninggal dunia dan juga luka ini dibawa ke mana Ibu Bupati, termasuk juga yang luka untuk mendapatkan perawatan medis? Kita bawa ke rumah sakit Kajen. Memang kebetulan begini Mbak, Petung Kriono ini dari kabupaten dari pusat pemerintahan itu kalau tidak ada longsor atau apapun aja itu sudah 2 jam mau naik ke atasnya, karena itu kan daerah di dekat pegunungan. Dengan adanya seperti ini, itu kalau bisa dilihat, kita lihat di gambar bahwa jalan putus, akses jalan benar-benar tidak bisa. Ini memang malah menambah kesulitan kami yang memang luar biasa sekali. Dari tadi pagi dan sampai sekarang baru 17 orang yang ketemu, yang lainnya karena memang untuk menuju ke tempat kejadian itu tuh harus jalan 5 kilo. Biasanya itu kan tidak perlu jalan seperti itu, bisa pakai mobil, tapi sekarang terputus semua. Oke, artinya begini Bu, masih ada perkiraan berapa jumlah warga atau korban yang mungkin masih tertimbun material longsor dan masih terus diupayakan dalam proses evakuasi maupun juga pencarian? Masih 8 orang yang masih kita cari, yang hilang. Oke, lalu apa upaya-upaya yang tengah dioptimalisasi di sana Bu untuk bisa membantu proses evakuasi dan juga pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di sana? Yang pertama kita lakukan yaitu kita membuka akses jalan dulu, karena dengan kalau akses jalan terputus, kita bantuan ke atas pun akan sulit semua untuk sampai. Dan yang kedua dari TNI, dari Polri, juga relawan-relawan PMI dan masyarakat sudah banyak membantu di sana. Memang sekali lagi Mbak, karena akses jalannya ini tiba-tiba terputus dan juga lumpur dan tanah, ini yang akhirnya jadi susah semua. Alat berat mau ke atas juga susah. Ini sudah ada alat berat kita yang naik ke atas sudah 2 naik, tapi yang 1 baru sampai ya. 1 baru sampai, 1 lagi karena memang jalannya ini keputus, ini yang jadi agak susah. Baik. Proses evakuasi dan juga pencarian ini difokuskan atau dikonsentrasikan di titik atau area mana saja? Iya, kita fokuskan karena yang kena kan di Petung, di Desa Kasimpar, jadi memang khusus di situ kita fokuskan untuk pencarian korban. Kalau di daerah yang lain banyak juga Mbak yang kena, ya kalau namanya rumah hanyut ini sudah tidak terhitung, hanyut semua, hanyut total, habis semua barang-barang itu banyak. Oke. Berapa Bu luasan daerah kemudian yang terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor, termasuk juga yang sudah terdata berapa kepala keluarga dan juga rumah yang mengalami dampak akibat bencana ini? Malam hari ini pertama kita sudah menetapkan Kabupaten Pekalongan menjadi tanggap darurat, dan juga kalau untuk berapa jumlah rumahnya masih kita cek semua. Mungkin di atas mungkin 50 sampai 100 kali seperti itu, karena banyak sekali Mbak. Terus juga kalau kerusakan kayak mobil apa segala, ada juga sampai kayak usaha yang
nilainya ratusan juta gitu, kayak kalau untuk di kampungan segitu juga sudah lumayan, itu habis semua gitu. Ternak mati, hilang, sudah banyak sekali. Oke, untuk warga lain Bu yang juga ikut terdampak oleh banjir bandang dan juga longsor, saat ini mereka dievakuasi ke titik mana saja? Setiap kecamatan berbeda-beda, jadi setiap kecamatan kita sudah siapkan itu posko-posko untuk para pengungsi, terus juga dapur umum kita sudah siapkan, kesehatan juga kita siapkan semua. Jadi karena ini kenanya hampir merata, jadi hampir mungkin setiap desa aja itu ada. Jadi setiap kecamatan berapa jarak lagi sudah kita siapkan lagi karena jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan ini termasuk padat, hampir 1 juta lebih penduduknya. Jadi sehingga memang nggak bisa dengan dapur umum atau tempat yang kecil-kecil, jadi harus beberapa tempat disiapkan agak banyak ini sekarang. Oke, baik, tentu kita harapkan dan juga turut mendoakan agar seluruh proses evakuasi, pencarian bagi korban yang hilang juga bisa dilakukan dengan optimal dan juga baik di sana. Terima kasih Bupati Pekalongan, Ibu Fadia Arafik, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bu, Assalamualaikum. Ya, pemirsa, usai dilantik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghapus kebijakan pemerintahan sebelumnya yang memberi kebebasan dan kesetaraan kepada kelompok LGBTQ+. Kita ciptakan dampak nyata untuk hidup yang lebih bermakna. SMBC Indonesia, bersama lebih bermakna. Bank BTPN kini menjadi SMBC Indonesia. Sungguh bangga. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47, Trump mengeluarkan pengampunan untuk peserta kerusuhan 6 Januari di Gedung Kongres Amerika Serikat. Menandatangani dokumen di ruang oval, Trump menyebut para peserta sebagai sandera dan menyatakan harapannya agar mereka segera dibebaskan. Selain pengampunan, Trump juga mengeluarkan beberapa perintah eksekutif yang mencakup peningkatan keamanan perbatasan, penetapan kartel narkoba sebagai organisasi teroris asing, pembatasan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, dan pembentukan gugus tugas untuk pengurangan ukuran pemerintah federal. Langkah-langkah agresif ini menandai awal masa kepresidenan kedua Trump, di mana ia mengklaim memiliki mandat untuk melakukan perombakan terhadap lembaga-lembaga Amerika dan membongkar warisan kebijakan Joe Biden. Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 untuk masa jabatan 2025-2029. Seperti apa antusias warga Amerika Serikat atas pelantikan Trump ini? Berikut liputan reporter TV One Yandri Subekti. Donald Trump dan J.D. Vance resmi diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-47. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir, inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat digelar di dalam ruangan di gedung Capitol Rotunda. Hal ini disebabkan cuaca dingin ekstrim yang tengah melanda Washington DC. Terlihat para pendukung Trump yang antusias menyaksikan pelantikan Presiden Amerika Serikat di luar gedung Capitol Rotunda meski cuaca dingin ekstrim melanda. Pemirsa, tepat pukul 12:01 J.D. Vance diambil sumpah sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat dan tak selang berapa lama, sekitar pukul 12:04, Donald J. Trump pun diambil sumpahnya sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Sesaat kemudian terdengar beberapa dentuman meriam. Acara inaugurasi pengambilan sumpah dilakukan di Rotunda di dalam gedung Kongres Capitol Hill di Washington DC.
yang di sekelilingnya dipagari pagar pengaman, dan juga seperti yang Anda saksikan di depan saya adalah para pendukung Trump yang antusias menyaksikan dari jauh lokasi pengambilan sumpah atau inaugurasi tersebut. Mereka terlihat antusias meskipun saat ini suhu udara cukup ekstrim dingin, beberapa derajat di bawah titik beku, namun tidak mengurangi antusias mereka untuk menyaksikan salah satu peristiwa bersejarah di Amerika Serikat. Dari depan gedung Capitol Hill, Amerika Serikat di Washington DC, Yandri Subekti, tim TV One mengabarkan. Forum Ekonomi Dunia ke-55 di Davos, Swiss resmi dibuka. Sekitar 3.000 pemimpin dari lebih dari 130 negara diperkirakan hadir, mulai dari pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis dunia, hingga akademisi. Termasuk delegasi Indonesia yang diwakilkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Luar Negeri Sugiono, hingga Ketua Umum Kadin Anindya Bakri. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani fokus pada visi misi serta target pemerintahan Prabowo dalam forum ini. Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menekankan misi penting yang dibawa Indonesia untuk menggait investor. Forum Ekonomi Dunia ke-55 mengangkat tema kolaborasi di era kecerdasan buatan, pentingnya kerjasama global dalam menghadapi tantangan geopolitik, transformasi digital, dan isu keberlanjutan. Achieving the 2045 of golden visions of Indonesia, because we know that the challenges is very complicated. At one side, we have also our features that we are very rich in natural resources, and we have. Langsung saja pemirsa, kita menuju ke Davos, Swiss bersama rekan kami Miranti Hirschman di sana. Selamat malam waktu Indonesia, Miranti. Bagaimana agenda jalannya Forum Ekonomi Dunia di sana? Malam, Nana. Selamat malam, Pemirsa TV. Di hari kedua berjalannya World Economic Forum Davos, tentu saja makin banyak forum-forum diskusi di berbagai tempat di kota Davos ini. Dan hari ini, pagi ini yang juga tidak kalah penting adalah dibukanya Pavilion Indonesia di kota Davos, di mana pavilion ini dibuka oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Bapak Rosan Perkasa Roslani, dan juga dibuka oleh Wakil Menteri dan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Wakil Kepala Bappenas, Bapak Masih memperbarui hubungan komunikasi kami dengan Miranti Hirschman. Selamat malam, Miranti. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya, silakan Miranti. Tadi sempat terputus informasinya. Ya, saya sudah bisa mendengar. Baik, jadi pagi ini yang tidak kalah penting di hari kedua World Economic Forum di Davos adalah dibukanya Pavilion Indonesia. Dan di Penas Ketua Umum Kadin Anindya Bakri. Dan hari ini acara di Pavilion Indonesia juga baik. Sayang sekali terjadi kendala komunikasi kami dengan Miranti Hirschman di Davos, Swiss, tempat berlangsungnya Forum Ekonomi Dunia yang sudah memasuki agenda hari kedua. Dan tadi juga sempat diinformasikan bahwa sudah dibuka juga Pavilion Indonesia, langsung juga bersama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Sirah.